Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini sing kula hormati, yang kami hormati ada Ibu Sinengesi Apal mulai ini dan ibu-ibu yang lain dan semua ibu-ibu di Pulau Wanita ini. Pulau Wanita nggak ada laki-laki. Ya, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita tunggu-tunggu taufik hidayah dan inayahnya. Tidak lupa sholawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu barokah syafaat yamin yamin hada ila yaumil qiyamah. Amin. Ini nak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Campur. Bahasa Indonesia pakai ini. Pakai Indonesia. Bahasa Belanda. Aku ini bagus banget. Oke. Ya, alhamdulillah saya keluar bisa saya nanti pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah para ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada siang hari ini bisa berkumpul di wajah di Masjid IXT. Semoga membawa IXT. Indonesia untuk IXT. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tema kita pada sesi kali ini, pada pertemuan hari ini, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Betul ya? Tapi karena ini dua sesi, kalau satu tema sampai jam kita minggu gampang nyontek bahanku ya. Oke, sebelum ke situ kita bersyukur dulu terhadap apa yang Allah berikan kepada hidup kita. Jenengan sebagai orang muslimah yang menjajaki tanah Allah ini, jenengan pasti menyadari bahwa ada perbedaan gaya hidup antara hidup di Indonesia dan hidup di Allah. Sementara Allah sudah mengatakan ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah mengatakan bahwa kita dijadikan umat yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian Allah juga mengatakan lagi, kullu ya'malu ala syakilatihi, bahwa setiap manusia itu menjalankan dari lingkungan circle ring satu dia sampai circle yang tak keberapa, itu semuanya menjalankan masing-masing. Nah, ini yang paling basis yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah seperti ini. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena untuk memahami seberapa luas rahmat dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus memulai dari diri kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri kita sebagai manusia, maka dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih napa nggih bahasa ya. Kita melihat keadilan dari Allah. Allah itu maha adil, dan adil itu sejauh yang saya tahu, adil itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada keadilan distributif, ada keadilan proporsional, dan ada keadilan prestasional. Jadi keadilan itu tidak selalu sama rata, betul? Tidak selalu sama rata. Kadang ada sama rata, kadang ada keadilan proporsional melihat tingkat kesulitan atau melihat tingkat kebutuhan.
Yang ketiga, keadilan prestasional. Itu adalah keadilan dilihat dari kalau juara 1 hadiahnya pasti lebih besar daripada juara 2. Adil betul? Adil. Nah sekarang kita lihat, jenengan yang pernah di Indonesia lalu tinggal di sini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, betul? Kalau mengalami kalau tak bisa ngaku, ini aku kira sebetulnya ini. Ngaku betul? Makanya bahasa Inggris. Ngaku ya? Jadi kita ini kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Contoh, kalau di rumah ada keran untuk bersuci, kita mudah. Sementara di sini, ya, kalau di hotel, saya kan di hotel ya cuma seperti itu adanya. Nggak ada keran, adanya untuk wastafel. Misalnya, apa yang mungkin kita mau wudhu sini tidak ada? Tidak. Enggak. Lambakan ya? Lambakan bos. Jadi mau stretching dalam apa itu? Jadi Anda merasakan ya, di sini Anda merasakan bahwa karena Anda tinggal di negara non-Muslim, sehingga Anda di sini butuh penyesuaian. Sebelum sampai ke urusan negara, tadi kalau tak takon di ring 1 ini jenengan. Misalnya, ibu-ibu yang ada di sini siapa yang paling galak? Ya ini aku mesti anakku. Siapa yang paling galak? Galak apa? Yang paling basic bahwa Allah itu demi keadilan Allah itu menilai manusia itu secara berbeda. Misalnya kalau di negara kita di Jawa, terutama di Jawa itu kita mengenal kitab namanya Primbon. Di Primbon itu sudah di situ dikatakan bahwa manusia bisa berbeda sifat dari dilihat kapan dia lahir, bagaimana kondisi dia. Misalnya ibu-ibu sing kulite di Jawa Tengah, Jawa Timur, jenengan yang hidup di Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang saya tanya, kepercayaan masyarakat kalau ada bayi lahir malam hari itu katanya sifatnya Berani. berani. Jadi orang Jawa, ibu-ibu yang jenengan ada bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa itu ada kepercayaan kalau seorang bayi dia lahir malam hari itu dia punya sifat berani. Kalau lahir siang hari penakut. Buh tenang buran. Sing lahir begini sama kan. Bener. Kalau cowok ya bener. Berarti ada bukti otentik. Paham ya? Jadi dari lahirnya saja setiap manusia itu berbeda. Kemudian di dalam Primbon itu ada dari lahirnya kapan. Orang yang lahir hari Senin beda dengan Selasa, beda dengan Rabu, beda dengan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sama-sama Senin, kalau lahirnya Pahing beda dengan Kon. Beda dengan Rabu, Dewa, Lagi. Senin Kon, Selasa Si, Kamis Cair. Jadi paham ya bahwa manusia itu berbeda-beda. Ditambah lagi ternyata Primbon itu tidak hanya ngurusi babak terkait masalah waktu, termasuk andeng-andeng Kalau ada orang lahir kok Thailandnya di sini. Anakku. Sehingga pernah bahwa kalau Allah mengatakan kullu yakmalu ala syakilati. Every people they doing what are they basisting. Wah, jadi every people is
So they have so Allah, so God measuring them with different value, different sense of value. Wow. Ini tahu biara bahasa Inggris. Makanya nanti yang ngomong Allah itu orang mana itu bahasa Inggris tetap jaga bahasa Inggris. Bahwa manusia itu melakukan apa yang jadi tingkat kesulitannya masing-masing. Lo tadi ngomong siapa yang galak? Kenapa orang pemarah? Kenapa orang bisa pemarah? Itu bisa jadi kalau bisa kita membahas masalah anatomi atau apa. Mungkin orang pemarah adalah orang yang pembudaannya kecil. Orang yang penyabar adalah orang yang pembudaannya besar. Kalau saking sabarnya pembudalan bocor, berarti mati. Nah, sehingga karena kita tidak bisa memilih, kita menjadi orang yang bagaimana Allah akan mengukur kita beda-beda. Makanya ada cara bahasa itu anekdot. Ada orang yang setiap hari dia itu marah-marah. Ada yang tiap hari marah-marah, kalau nggak marah-marah teman-teman ngomongnya kok dia lagi masalahnya. Ada. Kalau ini sudah oke, ya oke. Jadi, sehingga karena orang itu beda-beda, maka Allah juga berbeda. Ada orang dia tiap hari harus marah-marah, sebelum rokok harus marah-marah. Suatu ketika dia ikut pengajian, bukan kali ini misalnya, Pak Kiainya mengatakan, La tabdok falakal jannah, mengatakan ada Nabi berkata, La tabdok, jangan kau marah falakal jannah, maka untukmu kamu dapat surga. Do not be angry, then for you there's a heaven. Sehingga dia mendengar ceramah seperti itu, kemudian si ibu-ibu pemarah ini dia lihat seperti ini, ya Allah, saya mau menahan marah 2 hari demi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 2 hari. Tenang, dia lakukan 2 hari. Bagi dia, karena dia setiap hari harus marah, menahan marah 2 hari serasa 2 tahun. Hari kedua mendekati 48 jam karena dia nahan marah, stroke, terus innalillahi. Ternyata oleh Allah dikasih ganjaran lebih. Kamu kamu orangnya pemarah. Bagi kamu menjalankan sunnah Nabi yang lakukan ini susahnya minta ampun. Sementara ada dalil mengatakan al-dimal jazak ma'al al-dimal bala. Besarnya cobaan, besarnya pahala itu tergantung besarnya cobaan. Akhirnya si pemarah tadi itu dia masuk surga karena hanya menahan marah. Jadi dengan si saya wong sunat, ayo ngapet ya Allah. Insyaallah. Saya mau menahan marah 2 hari. Yang kedua, ada ibu-ibu mendengar kisah ini, lalu padahal dia penyabar. Dia lahir di weton orang sabar. Dia lahir menjadi waktu orang sabar. Saya nggak tahu orang sabar itu tai lalatnya di mana. Akhirnya dia niat yang sama, ya Allah saya niat menahan marah 2 hari. Padahal dia itu paling marah 2 bulan sekali. Ternyata sama-sama meninggal, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sama. Jadi paham ya, bahwa Allah itu beda-beda. Nah, termasuk
ngisi pengajian kok semua panitia itu ibu semua, ini pahalanya lebih besar. Jadi nanti gini loh. Saya itu kan dengan pergi cerita flashback langsung, kan sama Pak Pak ngomong sekali. Saya itu dulu kan lahir sebagai keluarga kiai. Tapi kalau saya punya rasa penasaran yang tinggi tentang cara dunia ini bekerja. Nah, salah satu ilmu yang dulu saya baca itu adalah ilmu perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah isi otak, fungsi-fungsi otak. Di situ dikatakan, kenapa kok bisa beda? Karena laki-laki dan perempuan itu berevolusi dengan cara berbeda. Laki-laki seringnya berburu, sementara perempuan seringnya di rumah ngurusi dapur, sumur, kasur, bujur. Sampai itu. Sehingga yang terjadi adalah laki-laki itu punya pandangan mata yang fokus jauh. Sehingga dia, kalau di buku ini jelas why women cannot read maths and why men sing better paling. Itu karangan Alan dan Barbara Smith kalau tidak salah. Sementara perempuan karena di rumah dia nggak butuh fokus untuk berburu, maka pandangannya lebar. Maka yang terjadi ini nyangkut dalam urusan rumah tangga ya. Kita bahas dulu manusianya. Seorang laki-laki itu heran kepada perempuan, bagaimana mungkin perempuan itu tidak bisa melihat indikator ganti oli di sepeda motornya atau di mobilnya. Sementara si laki-laki itu si perempuan tidak bisa melihat indikator ganti oli di motornya. Sementara laki-laki heran pada perempuan karena perempuan kok bisa menemukan kaos kaki yang dilipat di bawah lemari di tempat tergelap. Pernah betul? Jadi kata kasusnya kan masih sering. Sing lanang, si cowok buka lemari boleh keran buku, potong buku. Pernah keran buku ini toh. Sing boleh sing lanang ratu. Setelah istri yang ini loh mas, matanya nanti. Laki-laki tidak bisa menemukan potong buku di lemari, tapi perempuan mas, matamu ini. Itu satu. Terus salah dua perbedaan laki-laki dan perempuan adalah perempuan itu cenderung banyak ngomong. Kenapa kok banyak ngomong? Karena di dalam area prefrontal cortex. Jadi bloki karena senengi karena saya itu suka baca buku yang cara kerja dunia. Di sini itu orang yang ngaji. Jadi kalau sudah cerita ini di dalam sekitar prefrontal cortex itu ada bagian untuk mengurusi keterampilan bicara. Laki-laki hanya punya satu, perempuan punya dua. Makanya yang sering terjadi dan kemarin ada netizen mengkonfirmasi laki-laki kalau jatuh kok kejedot kepalanya bisa gampang nggak bisa ngomong, bisa gampang gagal otak lalu nggak bisa ngomong. Sementara perempuan sekali jatuh masih punya pemain cadangan. Lalu di sini dikatakan secerewet-cerewetnya laki-laki dia hanya sanggup mengucapkan 4.000 kata per hari. Perempuan belum sampai paling cerewet dia sanggup 8.000 kata per hari. Makanya tadi saya di rumah sana dikeluhin ibu-ibu saya ngomong. Kalau saya diajak ngomong terus, nanti aku nggak bisa ngomong. Kehabisan kuota. Jadi urusan mata berbeda. Ada kasus lagi.
Perempuan karena sudut mata perempuan itu jauh, melingkarnya lebar, maka perempuan itu bisa melihat pojokan sana tanpa memiringkan kepala, tanpa miring. Maka ini lebih buku diriku, jadi kan kalau tutupan kudo belum begitu. Jadi ada cerita begini, ada seorang laki-laki dan perempuan. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang kalau bahasa Jawa kondangan atau menghadiri nganten, kan seripati kalau pernikahan seripati. Terus biasanya kan kalau di tempat nganten itu kan si laki-laki maupun perempuan kan pasti membawa pakaian yang terbaik, membawa tas yang paling mahal yang dia miliki, lo tau ya? Nah, ceritanya ini lanang wedok, si laki-laki suami istri itu mepet di pojokan. Si istri ngomong kepada bapaknya, Pak, lihat dulu di pojokan sana. Di pojokan sana itu ada perempuan, itu Pak, tasnya itu Pak, harganya itu 30 juta Pak. Itu kudunya sekian Pak, itu sepatunya itu Pak, sepatunya itu di sini apa sebenarnya? Wah itu kemarin nggak diskon itu 5 juta ya. Ibunya tanpa melipos, dia bisa tahu harga, dia bisa tahu merek. Bapak ini, berhenti dong. Pernah nggak begitu? Pernah. Kenapa laki-laki matanya fokusnya nggak bisa begini loh. Jadi itu salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan dan kita harus pahami sebelum kita nanti masuk ke rumah tangga. Oh, ada lagi yang cerita bahwa perempuan kalau sedang sedih dia inginnya ditemani. Tapi kalau laki-laki kalau sedang sedih atau sedang banyak pikiran dia inginnya sendiri. Makanya dengan itu sebagai istri tidak usah bingung kalau si laki-laki itu menyendiri. Dan kalau sedang menyendiri dia, Anda jangan menanyakan penyebabnya. Jadi kalau orang itu dokter Aisyah Dahlan juga, karena sebelum dokter Aisyah Dahlan ngomong saya juga sudah sering bahas soal ini. Dengan sekiranya bapak kan beliau. Tapi saya tetap belajar dari beliau bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perilaku yang berbeda. Sehingga kalau suami Anda itu menyendiri, biarkanlah dia bertaruh dengan pikirannya, jangan diganggu. Kalau Anda mau menawarkan minuman, tawarkanlah tanpa bertanya kenapa. Jangan tanya kenapa. Temanilah, dan kalau Anda mau ngomong, jangan menyangkut apa yang dipikirkan. Diajaklah obrolan yang ringan yang tidak menanyakan apa yang dipikirkan suami. Nah, sekarang saya mungkin dokter Aisyah Dahlan. Dokter Aisyah Dahlan mengatakan bahwa suami laki-laki kalau sudah selesai bertaruh dengan pikirannya, nanti dia akan cerita sendiri dan malah kadang lebih cerewet dari perempuan. Jadi sebenarnya kenapa suami yang alami kok? Makanya yang saya sekarang istri saya itu kalau saya pikiran dia sudah tahu orang kata enggak bertanya kenapa itu bisa gesek biarin aja dulu nanti aku ngomong sendiri. Oh paham ya? Nah ini kemudian itu adalah skala pertama ini adalah diri sendiri. Pertama adalah diri sendiri bahwa kita memiliki sifat yang berbeda-beda karena orang tua kita berbeda. Secara genetik kita berbeda. Kita hidup di mana kita berbeda. Contoh, dengan yang dari kampung banyak dari yang di Indonesia dari kampung banyak ya. Kita tak tahu. Dengan kan hidup di area sini. Orang kampung ada nggak yang kalau berjalan secepat orang-orang yang kalau lalu di sini? Ada. Wong desa ini melakukan apa? Dari pasar dikira digermar. Kalau mikir tandur, mikir ngatur. Kadang mikir, gua tahlilan berarti kita berarti. Tapi kalau orang kota seperti itu sama
Gimana? Kira-kira sing cepet mati sih. Orang kota. Nah, makanya niku saya membaca buku atau membaca POV, point of view dari cendekia Muslim namanya Ibnu Khaldun, Father of Anthropology, Bapak Antropologi. Ibnu Khaldun mengatakan manusia hidup semakin dekat dengan perkotaan, maka dia akan semakin, ringkasnya ini, semakin alergi dengan agama. Dan manusia hidup semakin jauh dari perkotaan, itu akan semakin dekat dengan agama. Kenapa? Nomor satu, jam kerja. Di perkotaan, mayoritas orang jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 5. Misalnya kalau di rumah itu boleh ngerti kalau di Hongkong berapa jam? 24 jam. Jam berapa? Loh, dan oleh parah berarti itu kan kalau sabar benar-benar oke. Saya ulangi lagi. Orang kota kenapa semakin alergi terhadap agama? Karena jam kerjanya banyak, misalnya dari jam 7 sampai jam 5. Saya ngomong di Indonesia saja karena supaya saya itu lebih mudah menjelaskan. Jam 5 dia pulang kerja, kemudian dia sampai rumah itu dia itu lelah. Lalu disuruh diajak untuk ngaji, ayo ikut pengajian jam 8:30 malam. Kira-kira mau enggak? Ngantuk lah, mau healing aja lah, mau keangkringan aja lah, pokoknya pasti ada alasan untuk menghindari agama. Masuk akal benar. Sementara kalau orang desa itu ke sawah jam 7 sebelum luhur sudah selesai. Dari luhur sampai dia makan turu nganggur. Makanya wong desa itu kalau mendengar gini guyonan loh. Orang eko itu guyonan ini. Kalau mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam hati alhamdulillah 3 hari makan malam aman. Biasanya itu dong ceritanya aku. Itu betul. Jadi saya katakan nih bahwa semakin dekat dengan perkotaan akan semakin jauh dari agama. Kenapa? Nomor 1 adalah jam kerja. Nomor 2 adalah heterogensi daripada perkotaan. Heterogensi daripada perkotaan. Misalnya, ini ibu-ibu yang tinggal di Jawa, rumahnya di Jawa, itu kebanyakan mungkin satu dusun itu isinya orang Muslim semua, ya. Sementara kalau orang Indonesia pun, kalau dia tinggal di kota, dia bisa bertetangga dengan orang Nasrani, bisa bertetangga dengan orang Hindu Buddha, bisa bertetangga dengan orang Konghucu. Sehingga pemikiran itu akan berubah. Misalnya, ada seorang perempuan, dia hidup di kota. Satu, dia jarang ikut pengajian. Nomor 2, dia kenalannya anggota non-muslim. Sementara ini urusan aurat ya. Orang non-muslim itu dia tidak memiliki batas tentang aurat. Makanya orang non-muslim you can see man biasa saja. Pakai kacamata saja oke. Kacamata bawah apa? Ribe. Badan hukum apa gimana? Karena mereka tidak ada konsep menutup aurat. Sementara orang muslimnya karena dia tidak mengaji, maka dia tidak terlalu tahu batasan apa yang terjadi pada seorang muslimah. Akhirnya dia ikut-ikutan. Makanya
menjadi laki-laki yang hidup di perkotaan itu nilai gizinya tercukupi. Nah, ini vitamin. Isi mata. Siliwangi. Orang di sawah maning, di sawah dosa. Ya sini lah. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Nah, termasuk itu tadi. Bagi orang yang dia menjaga ketaatan di perkotaan, dia akan masuk pada ranah tadi. Adimal jazak ma'al adimal bala. Besarnya ujian akan mempengaruhi besarnya pahala. Kita kalau di desa, karena satu desa mayoritas di kampung itu muslim semua, mungkin kita tidak terlalu khawatir akan melihat vitamin P, vitamin D, vitamin L. Berarti L. Benar. Sehingga orang soleh di desa, mereka tidak perlu gila diri, mereka tidak perlu menahan pandangan, tidak perlu khawatir terhadap dosa-dosa seperti itu. Sehingga orang yang hidup di desa memiliki resiko dosa yang lebih kecil. Sementara kalau orang kota satu di kota itu karena heterogensi bisa melihat seperti itu. Kalau di tempat saya itu di desa mau mencari minuman keras pun mereknya terbatas. Paling ya cem-ceman apa? Badai, terbatas. Sementara kalau orang di kota Arab ngarani, Arab kok minta apa bisa. Jack Daniel, Red Label, terus ini sih nomor pesawat apa RB, Roll, apa istilahnya. Kapten Morgan, Bali, Nusa Ambon, orang kabeh. Sehingga godaan akan lebih banyak. Maka kalau jenengan jadi orang kota, tapi Anda bisa hifdzun nafs, hifdzuddin, bisa menjaga hati, bisa menjaga agama, bisa menjaga diri, maka pahala Anda akan lebih besar daripada orang yang tinggal di kampung. Tapi ada orang yang berpikir terbalik. Bagaimana supaya saya lebih bisa mendekatkan diri pada Allah tanpa resiko tinggi saya lari dari Allah, maka saya akan mengurangi resiko. Dengan cara apa? Saya hidup di kota keadaan seperti ini, karena banyak dosa, saya akan kembali ke kampung, akan pulang ke kampung. Jadi dia niat pulang ke kampung untuk mengurangi resiko kena dosa. Oke? Jadi ini yang penting saya utarakan supaya jenengan paham bahwa Anda itu jangan merasa putus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memandang kita itu dari detail terkecil. Kita harus bersyukur bahwa kita itu punya Tuhan yang bisa melihat kita itu dari detail terkecil. Mulai bosan dari ini. Jadi bosan harus melakukan enak. Jadi misalnya kata, oke, Anda kan di sini kalau saya sambat, Gus, kalau saya tuh di sini merawat orang tua. Oh, udah silat merawat orang tua. Kayaknya kabel tak boleh kayak mugo-mugo, sing dirawat tinggal. Bagi mati yang sudah iman. Jadi mati tapi dia mengucapkan syahadat. Sesuai. Berarti ternyata Allah menempatkan jenengan pada posisi yang berbeda. Ada yang tadi Ibu Sinten tadi mengatakan, alhamdulillah setidaknya orang yang saya rawat itu masih bisa jalan, masih sehat. Lalu ada mungkin dengan dia, Gus, orang tua saya rawat, rewelnya minta ampun. Mana betul? Dan ini cara tradisi tim keluarga saya dari simbah saya, amalan supaya kalau kita menghadapi orang itu supaya dia hatinya lembut,
Salah satunya dibacakan salah satu bait dari sholat udan. Wal abi billadzi sabar atur. Nah itu salah satu dibacakan. Pinten sakarepmu. Tiba ditarget malah sampai loro. Pinten 1.000 duit. Nah, makanya ingin aku beliau ada istilah la tasmalu anil asya ini dalam tasuku. Ojo takon, jangan menanyakan sesuatu yang apabila dijawab kamu malah kesulitan. Berapa kali? Jangan tanya. Benar baik. Baca Yasin berapa kali? Benar baik saya takon. P10, aku tahu itu baik. Makanya salah satu untuk bisa roh meringankan diri sendiri, jangan banyak tanya. Apakah ada contoh dari sahabat? Ada seorang sahabat ini kalau sudah kisah ini inspiratif terkait masalah najis. Ini kisah dari perjalanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad dan rombongan. Suatu ketika melewati gagang, sesuai gagang nomor ini country jungle gitu lah, atau hutan beton gitu. Dari atas tiba-tiba ada orang nyiram air, membuang air. Beberapa orang kena cipratan air itu. Lalu ada satu orang yang berteriaknya seperti ini. Ini yang kamu bantu air apa? Najis atau tidak? Lalu Sayyidina kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, tolong jangan dijawab, biarkan saja kami tidak tahu. Lalu, karena kalau kita sampai tahu ini air najis atau tidak, maka kita akan repot untuk mensucikannya. Jadi ada kala kita nggak usah mencari tahu kebenaran, biarlah Allah yang ngasih kemukahan. Makanya nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau bisa pertanyaannya jangan sah atau tidak, sah atau tidak. Yang penting Anda sudah sudah berusaha. Paham ya? Dan siapa ngomong gitu. Langsung bahwa Anda di sini sudah merasakan Allah mengasih dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang dikasih nikmat, ada yang dikasih sulit. Kalau di Quran Allah mengatakan balau dahum bil hasanah wa sayyi'at. Allah bisa mencoba kamu dengan ujian yang berat atau mencoba kamu dengan ujian yang baik. Ujian yang baik, ujian yang nikmat atau ujian yang pahit. Kita tak tahu. Di sini siapa yang merasa dikasih ujian nikmat? Artinya Anda tidak punya keluhan di Allah. Sedikit ada tapi sedikit. Oh, berarti Allah ya. Lah Anda yang sekarang mengacungkan diri pada diberi nikmat, ujian Anda adalah satu, bersabar untuk mensyukuri nikmat itu dan syukur-syukur Anda itu berbagi kenikmatan itu. Terus ada orang tanya, berbagi kenikmatan itu ribut. Yo nek gajinya gede, yo sedekahnya gede. Misalnya ya. Tapi ada lagi, yo itu urusan rumah tangga, termasuk urusan rumah tangga. Ada orang oleh Allah dikasih rumah tangga yang tidak harmonis. Lalu ada orang dikasih oleh Allah rumah tangga yang harmonis. Bagaimana cara orang yang hidup di lingkungan rumah tangga yang harmonis untuk berbagi kenikmatan terhadap orang yang rumah tangga tidak harmonis? Salah satu cara adalah orang yang rumah tangganya tidak harmonis ketika dia kalau boso ingat udoroso curhat, maka kamu yang tumbuh di lingkungan harmonis harus menjadi pendengar yang baik, jangan menghakimi. Betul. Karena yang satu sedang stres itu perlu tekanan, yang satu di keluarga harmonis sedang rileks. Maka yang rileks jangan menghakimi, cukup dengarkanlah keluh kesah mereka, lalu dalam hati alhamdulillah karena saya tidak merasakan apa yang dia rasakan, tapi innalillah semoga kamu segera
segera mendapatkan solusi. Nah, benar. Jadi kalau urusan uang, kalau kamu kenikmatannya uang, ya kita berusaha untuk bersedekah lebih banyak. Kalau kamu kenikmatannya adalah urusan hati, maka sedekahmu adalah paling tidak minimal menjadi pendengar yang baik. Jangan mudah menghakimi. Jangan mudah menghakimi. Dan ini kamu apa? Termasuk logik. Saya tadi bertanya, ada dari Pak tadi yang mengatakan, Gus, alhamdulillah sekarang ini majikan-majikan di Hongkong ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu keras-keras, ketat-ketat, kalau sekarang sudah mulai tidak. Betul ya? Dan itu pasal cerita nih. Kan jenengan kan rata-rata usianya kan di atas 10 tahun lebih. Kira umure. Oke. Ora buke biasa iki bebas. Ayo sing jenguk ayu. Di Indonesia itu wonten kisah ya, wonten apa sama-sama dinamika nasional seperti ini. Saya ini sebelum menikah itu suka mempelajari tentang parenting. Buku saya itu ada namanya hypno-teaching, ada namanya hypno-parenting. Bagaimana cara mendidik anak. Nah, kemudian itu saya terapkan ke anak saya karena saya tidak mengalami. Orang tua saya ini mungkin seumuran jenengan, artinya lahiran 60-an ke atas. Orang tua yang lahiran 60-an ke atas, oke? Tahun 60-an itu tahun kelima. Tapi lahiran tidak 70-an. 70-an. Lahiran 90. Ya artinya garis bawahnya adalah kan sekarang di Indonesia sedang marak membangun generasi, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, Milenial, Alpha, Delta. Ternyata di setiap generasi itu termasuk menurut salah satu artikel yang saya baca itu mempengaruhi begini. Orang yang lahir tahun 60-an itu dikatakan sebagai generasi pasca penjajahan. Generasi pasca penjajahan. Mereka akan punya pola pikir yang berbeda daripada generasi setelahnya. Itu terus berlalu. Contoh, ini generasi sepuh saya ulangi, dengan yang sekarang usianya 50 ke atas. Bagi Anda yang sekarang usia 50 ke atas, itu saya ingin bertanya seperti ini. Siapa dari Anda yang amat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah berterima kasih kepada anak atau minta maaf pada anak? Biasanya orang yang lahir 60-an sampai 70-an itu sama anak gengsi terima kasih, sama anak gengsi meminta maaf. Padahal dia itu ketika ditanya, anak saya itu adalah buah hati, anak saya adalah orang yang paling saya cintai. Tapi lucunya orang yang diklaim bahwa dia orang yang paling mencintai malah tidak pernah mendengar orang tuanya berterima kasih, orang tuanya minta. Ini sebenarnya ironi. Betul. Tapi kalau di rumah yang saya tadi katakan minta doa supaya anaknya belajar diri dan ini. Tapi kalau di Indonesia kelebihan orang tua zaman dulu dibanding orang tua sekarang adalah orang tua zaman dulu mungkin secara hubungan lebih jauh daripada hubungan anak orang tua zaman sekarang. Tapi orang tua zaman dulu itu punya metode supaya anak itu jadi anak yang baik, tangguh. Apa namanya? Menirakati anak. Tirakat kanggo anak. Tirakat bahasa Indonesia apa ya? Ya tirakat.
prihatin atau intinya dia itu melakukan pekerjaan, melakukan hal yang sifatnya menahan diri untuk berbuat baik, lalu kalau Islam pahalanya dikirim ke anak. Betul? Misalnya gitu contoh, yang sepupu orang tua saya. Salah satu kenapa saya itu tidak berani sombong ketika saya itu sekarang di Indonesia alhamdulillah sampai Hongkong. Padahal orang tua saya bertiga itu rakan ini. Ilmu saya diakui, terus saya keilmuan seperti ini. Padahal saya itu termasuk dulu goblok loh. Jadi nonton ini flashback kasih tadi. Mungkin jelas banyak yang mengira bahwa saya itu sejak kecil pintar. Yo, nek colok kartu aku ini naruto. Tahu naruto ya? Jadi pulau ini saya ingin mengawali masa muda dengan keberbuan. Ngatasi saya itu anak kiai. Dulu waktu saya itu SD, kan saya di negeri. Guru saya itu Yosef Muhammadiyah. Jadi bukan masalah, yang masalah mungkin nggak ada masalah. Saya nilai agama saya itu selalu jelek. Sampai guru agama saya itu mengatakan itu beneran anak kiai atau cuma mampu di jalan di mana kasih. Saya seperti itu, saking bodohnya. Dan saya seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak SD, anak-anak sekolah pada umumnya, setelah pulang sekolah punya prinsip satu, rasudi buka buku lagi. Sudah belajar dari jam 7 pulang setengah 2, kok sampai rumah disuruh belajar lagi. Bedes. Betul. Kalau bodoh saya itu ranking 2. Tapi salah satu pengalaman hipnotis pertama saya sampai hari ini ingat adalah ujian. Ujian apa kata? Orang tua itu biasanya membiayai anak sekolah, tapi orang tua jarang menemani anak belajar. Tapi ketika anak menyodorkan rapor rapornya jelek, yang dimarahin anak, bukan introspeksi ini anakku bodoh karena aku tidak pernah menemani. Gitu. Jadi anak setiap kali menerima rapot ada nilai merahnya, tiba-tiba ibu-ibu mereka terlihat seperti kuntilanak, gombel, masih lantai kemana orang? Jadi saya juga mengalami hal yang sama. Saya itu ketika nilainya merah, aku ibu yang direpot, sehingga saya nilainya jeblok. Suatu ketika menerima rapor, kakek saya itu lagi di rumah, kakek dan ibu sedang di rumah. Ranking saya ketika 12. Terus setelah dimarahi ibu, kakek saya bertanya, itu ranking berapa? Dapat ranking berapa? Saya kan jadi juga dong, Pak. Besok sering ibu nih, saya berbagi sisa. Sudah dimarahi ibu, sekarang kakek ibu ikutan. Tapi ternyata saya jawab karena ya bertanya, ranking 12 enggak? Kata mbak saya, ini kakek ibu merek, kata kakek. Duh, ya malah api toh, kan prolas kalau sejujurnya pakai prolas. Jadi malah disemangati. Duh, kenapa susah? Kan kamu dapat ini berapa? 12. Loh, 1 sama 12 kan banyak 12. Kalau 12 masih susuk 11. Di situ hati saya tuh rebol. Setelah dipuji seperti itu, besoknya ranking 8. Lalu saya membaca buku judulnya Hipnotici. Ternyata di buku itu ada kisah seperti ini. Ada kisah
penelitian dari di satu sekolah ini ada penelitian dibagi anak yang pintar-pintar 10 besar dikasih kelas sendiri dan anak yang bodoh-bodoh dikasih kelas sendiri. Yang kelas unggulan itu tidak dikasih formula apa-apa. Sementara anak yang bodoh-bodoh ini dikasih formula. Gurunya tidak boleh memaki-maki, tidak boleh merendahkan mental, tidak boleh bikin stres. Harus selalu kasih awards, kasih reward, kasih perkataan yang positif. Jadi misalnya seperti tadi di kelas yang isinya anak-anak yang bodoh, ada anak dari soal 10 yang benar cuma 2. Diarus, bagus ini nak, kamu harus merasa beruntung. Lebih baik benar 2 daripada benar 1. Kalau nilainya cuma 1, harus selalu positif. Bagus sekali daripada 0. Akhirnya karena yang diomongkan dalam positif, ternyata mendekati ujian akhir diujikan, tiba-tiba anak yang di kelas bodoh ini nilainya tidak kalah dengan anak di kelas unggulan. Semua karena sportivitas. Jadi anak itu dekat dengan kita tergantung kita. Lah kula saya yang merasakan orang tua saya menjalankan prinsip parenting seperti orang tua zaman dulu. Sekarang saya membenahi di anak saya. Tapi itu orang tua zaman dulu walaupun seperti itu, tapi mereka mendoakan orang seperti saya anak itu luar biasa. Contoh, misalnya bapak pulang itu Ibu Pain itu di pondok itu orang tua menyediakan makanan, minta tolong kepada santri membacakan sholawat berjanji. Jadi minta tolong pada santri bacakan sholawat berjanji, pahalanya untuk anak saya. Semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Lalu setelah selesai santri dikasih makan. Itu setiap tahun saya. Makanya saya katakan tadi, saya seperti ini, saya tidak berani sombong. Saya tidak berani bahwa ilmu yang saya dapat sampai detik hari ini itu karena usaha saya sendiri, murni karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ilmu seperti harta. Harta itu dicari kadang lari, ditinggalkan kadang malah datang. Pernah ya? Mana itu? Dicari yang kadang dapat, ditinggal benar kadang tidak ada. Murni hanya Allah yang tahu. Dan ilmu seperti itu. Kita membaca buku, kalau kondisi tidak pas, kalau misalnya bahasa hipnotis itu sampai entek baterainya banget. Kalau kondisi hipnotis itu sampai gelombang otaknya kok pas, maka ilmu itu tidak akan masuk ke memori jangka panjang. Itulah kenapa kita kalau mencari ilmu harus berdoa, ya Pak tahu ya ahli bisa, atau ya minimal sebelum doa atau sebelum ngaji raditu billahi robba wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa qur'ani imam. Sehingga saya di sini tidak berani sombong. Kemudian menilai berat. Ini saya ini juga rusak di bulan. Oke. Berapa lagi? Sekarang ini. Alhamdulillah. Ilmu dan rezeki itu hanya Allah yang benar. Karena kita
Kalau sekarang apa lagi? Tadi. Oke. Sangat. Iku menganu dhewe kok. Sallallahu alaihi wa sallam.